Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalamun ala ibadihi alladhina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min 'ilmika wa karamika wa judika ya dzal jalali wal ikram. Innaka 'ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Para ummahat wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih di pembahasan bab yang kedua berkaitan dengan keutamaan ilmu syar'i. Sekarang kita masuk di pembahasan poin yang ke-16. Qala rahimahullahu ta'ala, di antara keutamaan ilmu syar'i, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyambut orang yang menuntut ilmu syar'i, dan para malaikat meletakkan sayapnya kepada orang yang menuntut ilmu syar'i. Hal ini berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Imam Abi Daud, Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya dari jalan sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, salakallahu bihi tariqan ilal jannati. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridan li talibil ilmi." Barang siapa berjalan menuntut ilmu, menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan jalannya menuju surga. Kemudian kata Nabi, sesungguhnya para malaikat akan meletakkan sayapnya untuk para penuntut ilmu karena ridha dengan apa yang mereka lakukan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Hadis ini juga hadis-hadis yang semisal dengan ini menegaskan kepada kita ya di antara fadilah menuntut ilmu syar'i, kita akan dimudahkan jalan menuju surga. Apa kaitannya ibu? Ilmu dengan kemudahan masuk surga. Apa kaitannya? Ada yang tahu? Kenapa ilmu itu memudahkan kita masuk surga? Kenapa, Bu? Surga itu gratis atau mahal? Mahal. Tiket masuk surga apa? Sudah punya tiket? Tiket masuk surga itu apa, Ibu? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Berbekalah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Kan begitu ya? Tiket untuk bisa masuk surga itu jadi orang yang takwa. Jadi orang yang soleh. Ya kan, Bu?
Nah, kaitannya dengan ilmu, untuk jadi orang bertakwa, untuk jadi orang soleh itu, syarat mutlak yang harus kita miliki adalah ilmu. Takwa yang sering didefinisikan oleh para ulama ya dengan ungkapan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Maka ini enggak akan didapat kecuali dengan ilmu. Bagaimana orang itu mengetahui mana perintah yang mesti dikerjakan, mana larangan yang harus ditinggalkan kalau dia tidak berilmu? Maka ilmu ini memudahkan manusia untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan surga itu telah dipersiapkan untuk hamba-hambanya yang saleh, pun demikian. Saleh itu kan man qama bi huquqillah wa qama bi huquqi ibadih. Barang siapa yang menegakkan hak-haknya Allah dan menegakkan hak-hak para hambanya, itu saleh. Nah, ternyata syarat utamanya juga adalah ilmu. Bagaimana orang itu mengetahui hak-hak Allah yang harus ditegakkan. Demikian pula hak sesama hamba Allah yang harus ditunaikan kalau dia tidak berilmu. Atau dengan penjelasan lain, orang itu masuk surga kan dengan hati yang bersih, dengan amalan yang sahih. Begitu kan Ibu? Orang masuk surga itu dengan hati yang bersih dan dengan amalan yang sahih. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hati yang bersih dan amalan yang sahih. Itu untuk bisa masuk surga. Nah, tidak akan mungkin orang bisa menggapai yang namanya hati bersih dan amalan yang sahih kalau dia tidak mau belajar agama. Jadi jelas sekali dari sini bahwa siapa yang berusaha untuk menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju ke surga. Dengan penjelasan-penjelasan tadi. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita lanjut. Kemudian yang kedua yang disebutkan dalam hadis ini, para malaikat mereka meletakkan sayapnya untuk para penuntut ilmu. Kenapa? Karena ridha dengan apa yang mereka lakukan. Menunjukkan bahwa menuntut ilmu itu amalan yang begitu istimewa, amalan yang begitu mulia, amalan yang begitu agung. Sampai malaikat saja meletakkan sayapnya. Karena mereka ridha dengan apa yang dicari oleh para penuntut ilmu. Kemudian di sini juga dinukilkan riwayat dari sahabat Safwan bin Asal Al-Muradi radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku datang untuk menuntut ilmu. Aku datang untuk menuntut ilmu." Maka kata Nabi SAW, beliau menyambut dengan sangat luar biasa para penuntut ilmu. "Marhaban bi talibil ilmi, inna talibal ilmi latahuffu bihil malaikatu wa tudhilluhu bi ajnihatiha. Fayarkabu ba'duhum ba'dha hatta tablugha as-samaa'a ad-dunya min hubbihim lima yatlub." Nabi menyambut dengan sambutan yang sangat luar biasa dengan ungkapan marhaban bi talibil ilmi. Selamat datang wahai para penuntut ilmu. Marhaba. Sesungguhnya penuntut ilmu itu dikelilingi para malaikat dan dinaungi dengan sayap-sayapnya. Sebagian mereka menaiki sebagian yang lain hingga mencapai langit dunia. Artinya mereka ya menaungi para penuntut ilmu itu ya satu di atas yang lainnya. Terus seperti itu sampai ke langit dunia. Berarti banyak sekali para malaikat yang menaungi ya dan meridhai para penuntut ilmu.
Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Pada hadis tadi atau hadis di atas disebutkan bahwa para malaikat mengelilingi penuntut ilmu dengan sayap-sayapnya sampai ke langit, langit dunia. Jaraknya berapa, Bu, ke langit dunia itu? Ada yang pernah sampai sana? 500 tahun perjalanan. Nanti tebalnya lapis langit pertama juga 500 tahun perjalanan. Jarak langit pertama ke langit kedua itu 500 tahun perjalanan. Bumi kita ke langit dunia ini 500 tahun perjalanan. Perjalanan pakai apa? Allahu alam, tidak disebutkan. Artinya jarak yang begitu jauh, jarak yang begitu panjang. Berarti kalau malaikat mereka mengelilingi para penuntut ilmu dengan sayap-sayapnya sampai ke langit dunia sana, berarti banyak sekali. Ya. Taib. Pada hadis pertama disebutkan bahwa para malaikat meletakkan sayapnya untuk para penuntut ilmu. Penjelasannya adalah bahwa meletakkan sayap-sayapnya itu maksudnya berarti sebagai bentuk tawadhu. Sebagai bentuk tawadhu, takrim, penghormatan, dan juga pemuliaan. Itu maksudnya. Mereka meletakkan sayap sebagai bentuk ketawadhuan, penghormatan, dan pemuliaan. Jadi saking terhormatnya, saking mulianya, saking tingginya amaliyah thalabul ilmi ini, malaikat kemudian meletakkan sayapnya, mengelilingi para penuntut ilmu dengan sayap mereka. Barakallahu fiikum. Jadi dalam bahasa Al-Quran juga disebutkan wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmati. Kita disuruh meletakkan sayap, merendahkan sayap kita di hadapan kedua orang tua. Maksudnya merendahkan sayap itu apa di situ, Bu? Manusia punya sayap? Tidak ada sayapnya, makanya tidak bisa terbang. Taib. Maksudnya apa? Harus tawadhu di hadapan orang tua, rendah hati, gitu ya. Rendah hati, memuliakan, menghormati, begitu. Barakallahu fiikum. Jadi ada meletakkan sayap, ada mengelilingi dengan sayap. Kalau meletakkan sayap, tadi maksudnya adalah sebagai bentuk tawadhu, penghormatan dan pemuliaan. Ya, sedangkan mengelilingi dengan sayap itu maksudnya adalah bentuk pemeliharaan, perlindungan dan juga penjagaan. Dijaga, dilindungi dan dipelihara. Masya Allah. Nah, itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi para malaikat meletakkan sayapnya, para malaikat juga mengelilingi para penuntut ilmu dengan sayapnya. Dengan makna tadi, kalau meletakkan berarti itu bentuk ketawadhuan, penghormatan dan pemuliaan, sedangkan ketika mengelilingi dengan sayap itu maksudnya pemeliharaan, perlindungan dan penjagaan. Jika seorang hamba Allah mencari ilmu, maka pada dasarnya dia berusaha mencari sesuatu yang membawa kebaikan bagi hamba-hamba Allah yang lain. Oleh karena itu dia dicintai oleh para malaikat, dihormati oleh mereka sehingga mereka meletakkan sayap-sayapnya karena ridha, cinta dan juga hormat.
Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah ini ya, kenapa para malaikat sedemikian rupa bersikap kepada para penuntut ilmu? Karena betapa istimewanya orang itu kalau memiliki ilmu. Kenapa? Karena dia tidak hanya bisa memanfaatkan ilmu untuk kebaikan dirinya saja, namun juga kebaikan itu akan tersalur kepada orang lain. Ya, dengan dakwahnya, dengan nasihatnya, dengan wejangannya. Barakallahu fiikum. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Itu yang ke-16. Dan poin demi poin dari keutamaan-keutamaan ilmu syar'i ini seharusnya mendorong diri kita semua untuk semakin giat, semakin semangat, semakin termotivasi untuk banyak belajar ilmu syar'i. Gitu ya. Barakallahu fikum. Kemudian poin yang ke-17. Di antara keutamaan ilmu syar'i, ilmu itu imamnya amal. Imam itu apa, Bu? Pemimpin. Ilmu itu adalah pemimpinnya amal, imamnya amal. Ilmu itu panglimanya amal. Sedangkan amal itu pengikutnya. Amal itu anak buahnya. Mana yang lebih tinggi kedudukannya? Imam atau makmum? Imam. Komandan atau prajurit? Komandan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Setiap amal yang tidak berpedoman kepada ilmu dan tidak mengikuti bimbingan ilmu, maka amal itu tidak berguna bagi pelakunya. Bahkan justru dapat membahayakannya. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama ussalaf, barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka apa yang dia rusak itu lebih banyak daripada apa yang dia perbaiki. Ya, rusak orang kalau semangat beramal tapi tidak pakai dasar ilmu. Ya, sebagaimana orang-orang Nasrani atau yang semisal dengan mereka. Semangat bagus ketika orang punya semangat di dalam beramal saleh. Namun semangat itu harus dibimbing oleh ilmu. Diterima atau tidaknya suatu amal juga sangat bergantung pada sesuai atau tidaknya amal tersebut dengan ilmu. Maka amal yang sesuai dengan ilmu itulah yang makbulah. Itulah yang diterima. Sedangkan yang bertentangan dengannya itu yang mardud, yang tertolak. Jadi ilmu itu adalah tolak ukur dan standar utamanya. Urusan dunia saja kan begitu, Ibu. Yang pakai ilmu dengan tidak pakai ilmu kan beda. Ya kan? Berbeda. Ibu kalau mau rehab rumah, suka pilih-pilih tukang tidak? Iya. Jangan sampai biaya sudah banyak, kerjaannya berantakan. Begitu kan? Mesti pilih-pilih, cari-cari. Bahkan minta informasi di grup, begitu kan? Tolong infokan tukang recommended, begitu kan? Kan begitu, Ibu? Selektif banget. Kenapa? Nggak mau ambil resiko. Nggak mau rugi. Kan begitu. Maka amal juga begitu. Amal itu berkualitas kalau dengan dasar ilmu. Ilmu yang menjadi tolak ukur dan standar utama dari amal itu. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah
zat yang telah menciptakan mati dan hidup. Untuk apa? Untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian itu yang lebih baik amalnya? Perhatikan di sini. Allah menyatakan ahsanu amala. Allah tidak menyatakan aktsaru amala. Bukan yang paling banyak, tapi yang paling berkualitas, yang paling baik. Ahsan. Ahsan itu isim tafdhil dari Hasan. Ada Hasan, ada Ahsan. Ada Pak Hasan, ada Pak Ahsan. Mana yang paling bagus, Ibu? Ya dari sisi lafaz nama ya Ahsan. Karena Ahsan itu isim tafdhil. Sama kayak fadlun dengan afdal. Fadl itu keutamaan, tapi kalau afdal yang paling utama, kan begitu. Taib. Nah ternyata ujian kehidupan, ujian kematian itu, kematian dan kehidupan itu menjadi ujian bagi manusia. Siapa di antara mereka yang paling ahsan amalnya? Ahsan amal di sini apa? Dijelaskan oleh Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, seorang tabi'ut tabi'in. Beliau mengatakan maksudnya adalah supaya Allah menguji kalian siapa di antara kalian yang akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan paling benar. Jadi ahsanu amala itu yang paling ikhlas dan paling benar. Kemudian beliau jelaskan, innal amala idza kana khalisan wa lam yakun shawaba lam yuqbal. Sesungguhnya suatu amal jika ikhlas namun tidak benar, maka tidak diterima. Dan jika amal itu benar namun ternyata tidak ikhlas, juga tidak diterima. Hatta yakuna khalisan wa shawaba, sampai amal itu benar-benar ikhlas dan benar, barulah itu akan diterima. Ikhlas yang dimaksud kata beliau adalah an yakuna lillah, amal yang dilakukan karena Allah. Was-shawabu an yakuna ala sunnah. Ya, sedangkan yang dimaksud dengan benar itu adalah sesuai dengan sunnah. Inilah amalan yang paling berkualitas, amal yang paling ikhlas, amal yang paling nyunnah, yang paling sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang dua perkara ini menjadi syarat diterimanya amal ibadah. Seorang tidak mungkin. Nah, di sini poinnya kaitan dengan ilmu. Seseorang itu tidak mungkin mengerjakan suatu amal yang menghimpun kedua syarat tersebut kecuali dengan ilmu. Ada ilmu ikhlas, ada ilmu sunnah. Ya kan? Lebih dalam dari itu, sejatinya ikhlas dan nyunnah itu adalah kandungan yang begitu mendalam dari dua kalimat syahadat. Ikhlas itu syahadat la ilaha illallah, sedangkan ittiba'us sunnah itu adalah syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa ilmu, amal tidak mungkin diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu kan? Jadi ilmu adalah penunjuk jalan kepada ikhlas, penunjuk jalan kepada ittiba'us sunnah. Jadi syarat utamanya ya ilmu. Bagaimana orang bisa mengerti ikhlas kalau kemudian tidak belajar ilmu ikhlas?
belajar akidah tauhid, akidah sahihah. Bagaimana kemudian orang bisa cocok amalannya dengan sunnah Nabi kalau dia tidak mempelajari sunnah. Maka jika demikian kedudukan ilmu, dari sini bisa diketahui bahwa ilmu syar'i adalah sesuatu yang paling mulia, paling agung, dan paling utama. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Penjelasan ini dinukilkan dari kitab Miftah dari Sa'adah. Masih ada waktu, Ibu? Baik, kita lanjut. Poin ke-18 dari keutamaan ilmu syar'i. Ilmu itu adalah obat bagi semua penyakit hati. Ada yang sakit hati di sini? BSK, barisan orang sakit hati, yang suka keluar grup diam-diam. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Obat sakit hati itu apa, Bu? Ilmu. Semua penyakit hati, di antara obat mujarabnya adalah ilmu. Ilmu. Jadi kalau sedang sakit hati, datang ke majelis ilmu. Ya. Kenapa ibu tumben paling depan duduknya? Saya sakit hati. Biar saya mendapatkan obatnya lebih banyak. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Penyakit hati terbesar itu apa, Bu? Syahwat dan syubhat. Itu dua senjata setan. Dua senjata iblis dan bala tentaranya dari setan jin dan manusia. Itu sudah. Syubhat dan syahwat. Sampai setan itu tidak peduli manusia ya bisa terjangkit dengan senjata yang mana dari dua senjata ini. Dia tidak peduli, mau dengan syahwat, mau dengan syubhat, tidak peduli, atau bahkan dengan dua-duanya. Karena satu saja ketika ada di dalam hati, maka hati manusia itu sakit. Satu saja dari dua senjata iblis ini, kalau ada pada manusia, sudah cukup menjadikan dia masuk ke dalam neraka. Makanya ini dua senjata syaitan. Perhatikan. Sesungguhnya hati itu terancam dengan dua penyakit. Jika kedua penyakit itu menjangkitinya, maka hati itu akan hancur dan mati karena keduanya. Ya, namanya sakit kalau tidak diobati bisa menyebabkan kematian. Kedua penyakit itu adalah penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Penyakit syubhat itu apa, Bu? Syubhat itu remeng-remeng gak jelas. Syubhat. Kacau balau pikirannya. Yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar. Yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak. Ini bahaya syubhat ini. Syubhat. Kalau orang terkena syubhat, ya dia jadi orang yang gak jelas. Syahwat apa? Syahwat itu hawa nafsu. Syahwat mulut, apa, Bu? Syahwat mulut apa? Bicara, ngomel-ngomel, cerewet, bawel, kepo, gitu ya. Itu penyakit syahwat perut. Apa syahwat mulut? Ada syahwat perut ya makan.
Di otaknya makanan aja begitu ya. Menu pagi, menu siang, menu sore, gitu kan. Lagi taklim aja ngebayangin makanan. Gitu ya. Ngomel-ngomel lagi. Taklim di sini nggak ada makanannya. Gitu ya. Jadi di otaknya makanan aja. Itu syahwat perut. Ada syahwat kemaluan. Ada syahwat mata, syahwat telinga. Begitu ya. Barakallahu fikum. Nah, tentang penyakit syubhat yang merupakan penyakit paling sulit diobati. Bahkan syubhat itu kalau menjangkiti hati seseorang, dia tidak akan pernah lepas dari hati itu. Illa man rahima rabbuh, kecuali orang yang memang benar-benar dirahmati oleh Allah. Nah, kalau orang misalkan ya dulu terpapar yang namanya pemahaman Khawarij, akhirnya dia hijrah ke pemahaman sunnah. Itu syubhatnya dulu itu biasanya masih ada tuh. Masih ada. Ya, kecuali orang yang betul-betul dirahmati Allah, hilang sama sekali. Maka ketika ada pemicu-pemicunya, sedikit saja pemicu-pemicunya, itu kadang muncul itu. Kadang muncul. Pun demikian syubhat-syubhat yang lainnya. Maka berhati-hati dari fitnah syubhat. Ini yang paling sulit diobati dan paling mematikan hati. Terlihat jelas dalam firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang munafik. Nah, sebelum kita bahas ayat ini, di sini di footnote disampaikan oleh beliau tentang dua penyakit hati ini. Penyakit syubhat, penyakit yang merusak keilmuan seseorang. Salah paham, gagal paham, gitu ya. Kacau balau agama yang ada di dalam akalnya. Nah, ini namanya syubhat, merusak keilmuan seseorang. Sehingga dia tidak bisa mengenal kebenaran dan tidak bisa membedakan yang hak dan yang batil. Sedangkan syahwat adalah penyakit yang merusak keinginan atau tujuan seseorang, sehingga dia tidak mau mencari kebenaran. Dia lebih mendahulukan kebatilan atasnya, dan dia tidak mau mengamalkan kebenaran walaupun dia sudah mengetahuinya. Intinya penyakit syubhat berkaitan dengan ilmu dan keyakinan. Ya, penyakit syubhat itu menyerang ilmu dan keyakinan, sedangkan penyakit syahwat itu menyerang amal dan tujuan. Dia merusak amal dan niat seseorang. Nasallallahu al-afwa wal afiyah wassalam. Dua-duanya mematikan. Gitu ya, dua-duanya mematikan. Syahwat dunia juga termasuk begitu ya. Ada orang mungkin sudah benar gitu ya, dia berada di atas yang benar, namun ternyata ada syahwat di dalamnya, sehingga dia terkena syahwat itu. Pengen tenar, pengen populer, pengen pengakuan dari manusia, penghormatan dari manusia. Ini syahwat. Ya. Barakallahu fikum. Pengen kursi, ya. Itu syahwat. Padahal di rumahnya sudah banyak kursi. Gitu. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi dua-duanya sangat mematikan, terutama adalah fitnah syubhat. Dan itu terlihat jelas dalam firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang munafik. Di surat Al-Baqarah ayat yang ke-10, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka itu ada penyakit. Lalu Allah menambah penyakit tersebut. Sudah sakit ditambah sakitnya, berarti tambah parah. Yang dimaksud penyakit di dalam ayat di atas adalah penyakit kebodohan dan syubhat. Kejahilan dan syubhat.
Itu yang paling kentara pada dirinya orang-orang munafik. Orang munafik itu Ibu, ya, orang-orang yang dipenuhi dengan syubhat. Nggak jelas kan? Orang munafik itu kan nggak jelas Ibu. Depan belakangnya beda. Ya. Lahir batinnya beda. Orang wajahnya satu, dia berwajah dua. Dan mereka ini orang-orang bodoh. Bodoh bahwa dirinya itu bodoh. Ada orang bodoh, dia sadar dirinya bodoh. Dengan orang bodoh, tapi tidak sadar dirinya bodoh. Mana yang lebih parah, Bu? Orang bodoh yang tidak sadar dengan kebodohannya. Yang lebih ngeri lagi, sudah tidak sadar dengan kebodohannya, kok dia berperan seperti dokter kebodohan. Banyak tuh yang begitu. Dan itu ngeri. Ini ciri khasnya orang-orang munafik. Syubhat memenuhi jiwa raga mereka. Sedangkan penyakit syahwat, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ahzab ayat 32. Ya nisa'an nabi, lastunna ka ahadim minan nisa'. Ini taqaitunna fala takhdha'na bil qawli fayatma'al ladzi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Wahai para istri Nabi, kalian tidak seperti wanita-wanita yang lain. Jelas beda. Orang-orang yang dipilih, wanita-wanita yang dipilih untuk mendampingi Nabi pasti wanita-wanita spesial, begitu ya. Jika kamu bertakwa, perhatikan, ini taqaitunna. Kamu tidak seperti wanita-wanita yang lain jika kamu bertakwa. Maka janganlah tunduk. Maksudnya apa? Melemah lembutkan suara dalam berbicara sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit di dalam hatinya. Dan ucapkanlah perkataan yang baik. Nah, ini namanya apa, Bu? Syahwat. Syahwat. Nah, terkait wanita, tidak boleh melemah lembutkan suara ketika berbicara. Emang kenapa Ustadz? Ya, berdasarkan ayat ini, suara wanita itu bisa jadi fitnah. Wanita yang suaranya ngebas saja, Ibu, ya, itu bisa jadi fitnah. Apalagi suara wanita yang dilembut-lembutkan. Begitu ya? Barakallahu fikum. Bisa jadi fitnah. Ya. Maka beliau sampaikan di sini, maksudnya jangan kalian berbicara dengan lemah lembut sehingga merangsang orang yang di dalam hatinya ada keinginan berbuat dosa dan zina. Barakallahu fikum. Dan memang fitnah. Suara wanita itu fitnah. Ada kisah nyata, Ibu, mungkin saya pernah cerita. Jadi bapak-bapak separuh baya, ini di satu tempat ya. Kisah ini terjadi. Dia terfitnah oleh suara penyiar radio zaman dulu. Penyiar radio wajahnya kelihatan enggak? Enggak, dia penyiar radio. Ya. Penyiar radio, suaranya indah banget. Enak gitu ngomong tuh kayak manja-manja begitu. Perempuan penyiar radionya. Ya. Barakallahu fikum. Akhirnya karena terfitnah, penasaran. Dia datangi itu studio radionya itu. Dia datangi. Mungkin dia bayangkan ini kalau suaranya lembut gini, manja, begitu ya. Suaranya merdu, enak didengar. Dia mungkin bayangin wanitanya cantik jelita, begitu ya. Barakallahu fikum. Ternyata setelah datang ke tempat radio itu,
dia kena prank, gitu ya. Tidak sesuai dengan yang dibayangkan, gitu ya. Barakallahu fikum. Nah ini kan fitnah. Jadi suara itu fitnah. Hanya dari suara itu. Bagaimana yang lebih dari sekedar suara. Makanya sebagian penjelasan para ulama itu, ya, walaupun ini ya tidak rajih gitu ya. Suara wanita itu aurat. Ya pantas kalau ada sebagian ulama yang kemudian mengatakan suara wanita itu aurat. Namun ya ada ulama yang lain mengatakan tidak aurat selama dia natural saja bicara, tidak dibuat-buat. Berarti kalau orang nyanyi dibuat-buat nggak suaranya? Dibuat-buat. Ada orang nyanyi itu polos saja begitu. Nggak ada. Namanya nyanyi ya dilembut-lembut. Ya dipakai nada, digoyang-goyang. Ada cengkok katanya begitu ya. Barakallahu fikum. Nah itu juga masuk. Dan ini semuanya syahwat. Syahwat. Hati mempunyai penyakit-penyakit lain selain penyakit di atas. Ya, dari syahwat dan syubhat ini juga ada penyakit-penyakit yang lainnya. Ya, di antaranya riya, sombong, ujub, hasad, termasuk cinta jabatan dan sewenang-wenang di muka bumi. Penyakit-penyakit tersebut tersusun semuanya dari penyakit syahwat dan syubhat. Jadi semua penyakit hati yang lain itu pangkal dasarnya ya adalah dua penyakit ini, syahwat dan syubhat. Barakallahu fikum. Kalau orang zalim menghalalkan segala macam cara demi kursi, itu apa? Syahwat. Itu syahwat. Begitu ya. Orang hasad, syahwat. Orang ujub, sombong, itu syubhat. Barakallahu fikum. Jadi semua bermuara kepada penyakit syahwat dan syubhat. Penyakit tersebut menghasilkan persepsi atau pandangan yang salah dan keinginan yang tidak benar, seperti ujub dan sombong karena merasa dirinya mulia dan mengharap manusia memuliakan dan menghormatinya. Semua penyakit ini penyebabnya adalah kebodohan. Jadi semua sumber penyakit hati itu dari syubhat dan syahwat. Syubhat dan syahwat itu sumbernya adalah kebodohan. Berarti ya, obat terapi terbaik dari penyakit kebodohan yang menghasilkan syahwat dan syubhat itu adalah ilmu. Sehingga obat paling mendasar untuk orang itu menerapi, menyembuhkan penyakit-penyakit hatinya adalah thalabul ilmi, belajar agama. Belajar agama. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Tentang seorang yang terluka dan dia dalam keadaan junub, lalu difatwakan wajib mandi sehingga dengan sebab itu dia meninggal dunia. Ini ada kisah ya, ada seorang yang terluka dan dia dalam keadaan junub. Kemudian difatwakan supaya dia tetap mandi wajib. Namanya sedang terluka, apalagi lukanya di kepala. Kemudian disuruh mandi di musim dingin gara-gara junub. Ya ini barakallahu fikum sangat berbahaya sekali. Ibu kalau di Arab musim dingin ngeri. Ya. Musim dingin itu ngeri banget. Kita ndak usah mandi, wudhu saja itu airnya kayak es, nusuk-nusuk tulang di jari kita ini. Kalau kita baru pegang air itu, baru pegang air saja membasuh kedua telapak tangan, itu kalau musim dingin airnya itu kayak nusuk-nusuk tulang kita.
Itu kalau sedang musim dingin. Ya. Bagaimana orang yang terluka kepalanya? Kemudian dia disuruh mandi. Disuruh mandi. Dalam keadaan sangat dingin. Maka Nabi kemudian memberikan peringatan yang begitu keras. Qatalahumullah alam yakun shifa'al 'ayyi su'al. Mereka telah membunuhnya. Semoga Allah membunuh mereka. Bukankah obat kebodohan itu bertanya? Artinya, kenapa tidak bertanya dulu kepada Nabi? Begitu ya. Karena dalam keadaan terhalang menggunakan air, bagi orang yang junub bisa diganti dengan apa, Bu? Tayamum. Begitu kan? Dan tayamum tidak akan membahayakan orang-orang yang terluka dan dia dalam keadaan junub. Nah itu. Makanya shifa'al 'ayyi as-su'al. Obat kebodohan itu adalah bertanya. Ada ungkapan orang kita, malu bertanya, sesat di jalan. Penyakit hati itu lebih sulit diobati daripada penyakit badan. Karena puncak akhir dari penyakit badan itu membuat penderitanya meninggal dunia. Resiko sakit jasmani itu kematian, resiko terbesarnya, Bu. Ya kan? Kematian, sudah selesai mati. Sedangkan resiko dari penyakit hati akan membawa penderitanya kepada kecelakaan yang abadi. Penderitaan, kesengsaraan, dan siksaan abadi. Tidak ada obat bagi penyakit hati kecuali ilmu. Karena itu Allah menamakan kitabnya, yakni Al-Quran, sebagai syifa lima fis sudur. Obat penawar bagi penyakit-penyakit yang terdapat di dalam dada. Ya, sebagaimana firman Allah di surat Yunus ayat 57, ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'idhatum min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Rabbmu, mau'idhah dari Rabbmu, dan syifa lima fis sudur, yakni penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada. Kemudian wahudaw wa rahmatul lil mu'minin, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ini sifat daripada Al-Quranul Karim. Pertama disifati mau'idhah. Mau'idhah itu pelajaran, nasihat, wejangan dari Allah. Kemudian syifa lima fis sudur. Ini sifat kedua dalam ayat ini dari Al-Quran. Syifa lima fis sudur. Ya, dan ini yang sesuai dengan pembahasan kita. Penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada. Kemudian yang ketiga, hudan. Hudan itu petunjuk. Dan yang keempat, rahmat. Ya, sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Syahidnya pada kalimat syifa'un lima fis sudur. Dan Al-Quran itu, Ibu, sumbernya ilmu. Begitu kan? Kesimpulannya, sesungguhnya ilmu bagi hati adalah seperti air bagi ikan. Jika ikan tidak mendapatkan air, dia mati. Ilmu bagi hati juga seperti cahaya bagi mata dan pendengaran manusia terhadap suara manusia. Jika mata tidak mendapatkan cahaya, dia buta. Jika telinga tidak mendapatkan suara, dia itu tuli. Barakallahu fiikum. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, cukup sampai di sini dulu. Insyaallah nanti kita lanjutkan keutamaan ilmu syar'i dan para penuntut ilmu syar'i yang berikutnya, poin ke-19 dan seterusnya. Insyaallah taala biidznillah kita lanjutkan di kesempatan Selasa depan berarti ya, insyaallah taala. Baik Ibu, sampai di sini pelajaran kita.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.